sayang transfer aku dong 50 juta. Dianterin aku syuting, dia perhatian lah gitu yang nggak pernah aku dapet dari suami. Ya kita dekat. Oh, dia pecinta wanita gemoy katanya. Sobat Sorot, selebgram Lisa Mariana tak habis-habisnya membikin sensasi. Baru seminggu ditalak Doris Setiawan suaminya, LM sudah pamer kemesraan dengan pria idaman lain. Bukan Ridwan Kamil KW yang sempat mencium tangannya, tapi pengusaha muda sekaligus TikTokers terkenal Andri Aan. Setelah gagal mendapatkan nafkah anak lantaran hasil tes DNA membuktikan putrinya bukan anak RK, apakah sekarang LM memepet Andri Aan agar mendapatkan suami mapan yang lebih tampan dari RK? Bisa menggait wanita yang lebih cantik? Mengapa Andri kepincut LM seorang janda beranak dua? Jika sudah pisah rumah dan menolak rujuk, mengapa LM tak langsung menggugat cerai Doris? Bersama saya Abiza Rahman, kita akan mengulas gelora asmara Lisa Mariana dan Andri Aan hanya di Sorot seputar orang terkenal. September ceria, tengah direguk Lisa Mariana. Jika kemarin-kemarin ia mereguk pahitnya Agustus kelabu karena kalah dari Ridwan Kamil ihwal tes DNA, lalu dilaporkan oleh selebgram Dewi Wulan atas dugaan penipuan, lantas di akhir Agustus ditalak oleh suaminya, maka di awal September ini, hati Lisa tengah berbinar ceria. Jauh-jauh sial dan apes, karena sepanjang September ini, Lisa ingin mesra-mesraan dengan Andri Aan, pacar barunya. Bermula dari saling DM, berlanjut ke live TikTok, Lisa Mariana klik dengan Andri. Tapi benarkah Andri adalah orang ketiga yang membuat rumah tangga Lisa dan Doris berantakan? Nggak gitu. Ya sebenarnya Andre ini udah lama sih, maksudnya kayak chattingan sama aku gitu kan. Dia temenin aku curhat, itu masih kayak sahabat aja, kayak gimana sih selayaknya yang intens. Nah akhirnya kan ketemu lah kita kan, dianterin aku syuting, dia perhatian lah gitu yang memang nggak pernah aku dapet dari suami baca chattingan, tapi nggak ada chattingan mesra gitu loh, nggak ada chattingan mesra apapun ya mantan tersulut dari situ. Tapi ada faktor lain yang tidak aku bisa ungkap di sini. Kalau dari versinya dia ke aku itu memang udah tidak baik-baik aja tuh udah cukup lama. Jadi bukan pas ada aku, justru aku hadir di saat dia nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi makanya aku makin Rambut aku rusak. iya maaf. Ya kita dekat udah beberapa waktu ke belakang. Oh, dia pecinta wanita gemoy katanya. Ya justru karena melihat dari permasalahannya dia, kasusnya dia, makanya awalnya aku nge-DM dia nyemangatin, semangat ya kak gitu. Kak, orang tua lo. Ya kan aku nggak tahu tadinya, kan kita belum kenal, jadi aku semangat ya kak gitu. Ternyata dibales, seneng dong gitu. Dari sekian banyak orang nge-DM pasti banyak banget itu yang nge-DM. Yes. Tapi ternyata dibalas akhirnya, ya udah. Sekilas, Andri nampak lebih muda dari Lisa. Namun ternyata, Andri lebih tua 4 tahun dari mantan model majalah dewasa itu. Di usia 29 tahun, Andri sudah menjadi pengusaha yang cukup sukses. Jabatannya Andri cukup mentereng loh guys. Sebagai CEO di sebuah perusahaan yang tengah berkembang pesat, plus punya pekerjaan sampingan yang menghasilkan cuan segudang. Dalam sekali live TikTok jualan parfum, Andri mampu bisa meraup ratusan juta. Ya itu tadi yang dibilang, maksudnya dia banyak banget support aku gitu. Banyak support, terus juga apa ya? Tahu dia kalau gabut telepon terus kan? Iya, apalagi. Ih, nggak mau.
Karena iya. Karena kan dia sukanya dibecandain gitu kan. Supaya dia happy. Kadang dia kalau misalnya lagi ini ya udah kita sering bercanda memang begini kok. Makanya mungkin dari situ ya. Iya, Sama-sama nyaman. Saat video call dengan Andri, Lisa minta transfer 50 juta dengan nada bercanda. Benarkah meski baru pacaran, Andri sudah menafkahi Lisa dan kedua putrinya? Seru disitulah aku melihatnya kan dia tuh karena dia berjuang sendiri, makanya aku hadir, Apa? ya aku tuh rada takut salah ngomong nanti habis ini diteleponnya aku pokoknya aku selalu yakinin dia bahwa dia nggak sendiri, masih banyak orang-orang yang menguatkan dia di belakangnya gitu. Ya anaknya lucu, anaknya baik, anaknya memang nggak nakal gitu. Anak-anak manggil apa nih? Sayang transfer aku dong 50 juta, mau itu apa namanya, mau beliin baju Selin. Ya udah. Ade Selin manggilnya apa nih ke Aan? Masih kakak-kakak aja sih gitu. Kok kakak? Ayah kali. Ini harus pintar ngambil hati anaknya enggak sih? Benar guys, dari pernikahannya dengan Doris Setiawan pada Agustus 2022, Lisa mendapatkan 1 anak. Sementara CA, putri sulungnya, lahir 26 Januari 2022 yang diklaimnya sebagai anak RK. Meski cuma anak sambung, Doris menyayangi CA dengan segenap cinta. Setidaknya hal itu diungkapkan oleh Revelino Tuasi, teman Doris yang juga pernah menjadi kekasih Lisa. Menurut Revelino, Lisa seperti wanita mata duitan yang tega melupakan pengorbanan Doris untuk istri dan anak-anak setelah mengenal pria yang lebih mapan. Yang gue tahu sih dia dulu dia kan lepas dari gue, terus karena mungkin panik gitu, apa nih harus gue kawinin, dan dia kejar Edo. So gue sih dia kejar Edo gitu loh. Tapi sekarang lihat, maksudnya lu tahu maksudnya Edo penghasilan cuma hanya segitu, pekerjaan juga hanya begitu. Sekarang malah lu bilang dia segala macam sayangan sih, kalau mau mah nggak usah nikah aja dari dulu gitu. Ogah meladeni ocehan Revelino, Lisa makin getol pamer kebucinan dengan Andri Aan. Tak cuma sebagai pacar, Andri yang punya julukan Andri anak dukun karena kemampuan meramal dan supranaturalnya, Andri tak ubahnya penasehat spiritual Lisa. Di sisi lain, Andri menganggap Lisa seperti ratu lebah yang kuat dan menggemaskan. Benarkah dengan kemampuan indera keenamnya, Andri memprediksi Lisa bisa menjadi komedian terkenal? Lucu nggak sih kayak ratu lebah? Nggak bercanda. Mantan-mantannya langsung semua cantik-cantik. Ya, Tapi tetap cantikan dulu sih. Cantikan Iya kan? kamu lah. Ya. Enggak ada. Merasa sudah mantap dengan Andri, namun langkah Lisa untuk menghalalkan hubungannya masih panjang dan berliku. Pasalnya, Lisa masih ragu untuk menggugat cerai Doris Setiawan. Meski Barbie Kumalsari, sang sahabat yang juga berprofesi sebagai pengacara, siap menjadi kuasa hukumnya. Untuk di pengadilan itu ya belum. Jadi baru dia langsung talak 3 gitu. Katanya sih besok mau ke pengadilan gitu kan. Jadi ya sebenarnya sih saya sangat menyayangkan gitu kalau sampai berpisah, karena kan saya tahu persis lah gimana kondisi mereka tuh setiap harinya. Cuman ya bagaimana ya, sebagai sahabat kan kita nggak bisa ikut campur karena mereka yang ngejalanin. Semalam sih Barbie kan kakak aku ya, udah kayak aku anggap kakak aku sendiri gitu, karena dia kan banyak kasih nasihat ke aku. Cuman aku bilang belum dulu katanya, dia mau bela lah, mau kasih dukungan support, tapi aku bilang tadi dulu kak, belum kondusif gitu. Oh kamu pembinor sih. Kalau masalah itu tanya ke Lisa aja, apa dia udah bener bersih apa enggak waktu itu. Artinya mau dibilang nggak butuh waktu lama ya
untuk AA segera nih meresmikan hubungan sama Kalisma? Ya doakan aja lah ya. Kayak gue pembicaraannya gitu loh, nggak usah kebar-kebor kayak gimana, kayak nyari apa ya, kayak nyari panggung aja sih. Di tengah panasnya pemberitaan mengenai hubungan dengan Andri, tak sedikit guys netizen yang menyebut Lisa sengaja memanfaatkan Andri agar ia bisa mengembalikan uang yang pernah diberikan RK kepadanya. Karena RK terjerat kasus korupsi, maka Lisa sebagai saksi petunjuk dituntut untuk mengembalikan uang rakyat itu. Di sisi lain, Andri juga tak luput dari tudingan pansos. Karena dia tuh sebenarnya ya, kalau misalnya di luar dari kasus dan segala macamnya, dia tuh lucu banget. Siapa sih? Aku yakin yang ngedeketin dia. Ketawa dong kalau lucu. Kan kamu lagi nggak ngelawak. Aku yakin yang ngedeketin dia juga pasti banyak banget pasti. Tapi nggak pansos kan lu? Buat apa ya pansosnya? Ya, dia wanita yang hebat, wanita yang cerdas, dia kuat dan punya pendirian yang kuat. Dia Nggak bohong. Iya, benar. Gak akan bisa digulingkan pokoknya. Awal bulan mereguk, September ceria. Bisa jadi di akhir bulan, Lisa Mariana bakal mengecap pahitnya duka. Ia terancam menjadi tersangka pada kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan RK dan kasus penipuan yang dilaporkan Dewi Wulan. Sementara Revelino Tuase pun siap menciptakan neraka bagi hidup Lisa melalui gugatan intervensinya di Pengadilan Negeri Bandung. Lantas kuatkah Andri mendampingi Lisa yang dijerat segudang kasus? Gini ya, aku di sini hanya dijadikan saksi petunjuk. Dah, itu aja. Lu tanya yang lain dong, jangan tanya itu. Mama ada lagi masa sulit kan? Enggak sih, bisa Sekarang aja. udah happy kan? Ya, udah happy aja. Sekarang udah happy dia. Selagi ada dia, happy aja. Doain aja yang terbaik buat kita. Oke Sobat Sorot, kita nantikan saja kelanjutan baru dari hubungan Lisa Mariana dan Andri Aan. Saya Abizar Rahman, terus saksikan Sorot setiap Sabtu dan Minggu di channel YouTube Star Pro Indonesia.